Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini Nadia akan melakukan praktikum mengenai teorema dioda Zener. Sebelum kita melakukan praktikum, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pengertian dari dioda Zener itu. Jadi teman-teman, dioda Zener itu merupakan satu jenis dioda khusus yang juga bisa mengalirkan arus listrik ke arah sebaliknya. Lambang dari dioda Zener ini digambarkan bentuknya sama dengan dioda biasa. Sifat dari dioda Zener ini sama dengan sifat dioda biasa, hanya dioda Zener ini dirancang untuk memiliki voltase break drop pada voltase tertentu. Voltase break drop ini pada dioda Zener disebut sebagai voltase Zener. Dioda Zener biasanya dipakai pada arah balik sehingga voltase pada dioda ini konstan sebesar voltase Zenernya. Sebagaimana halnya dengan dioda biasa, dioda Zener ini terbuat dari bahan semikonduktor dengan susunan p-n junction. Demikian pula halnya komponen-komponen dioda khusus atau disebut dioda Zener tersebut dari bahan semikonduktor dengan susunan p-n junction. Hanya dioda-dioda khusus mempunyai fungsi tersendiri dengan memodifikasi struktur dari susunan p-n junction atau menambahkan material bahan kimia tertentu ke dalam bahan semikonduktor. Baiklah teman-teman, itu dia pengertian dari dioda Zener. Oke, setelah mengetahui apa pengertian dari dioda Zener, kita akan melakukan praktikum. Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu yaitu komponen-komponen yang kita perlukan pada saat praktikum. Yang pertama itu kita memerlukan baterai. Jadi kita cari baterai dulu. Setelah kita menggunakan baterai, kita cari resistor. Nah, resistor yang kita gunakan itu 3 watt atau tipe yang 220R. Nah, ini dia. Klik OK, lalu kita cari dioda. Nah, diodanya kita gunakan kategori dioda Zener yang paling akhir. Lalu kita cari yang 1N4735A. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita rangkai komponen-komponennya. Kita besarkan dulu. Ini baterai, kita letakkan di sini. Lalu kita menggunakan resistor. Letakkan resistor. Ada 2 buah resistor yang kita gunakan di sini, teman-teman. Lalu resistor yang di sini kita letakkan di sini, di rod. Lalu pasang dioda. Di sini. Taruh lagi. Geser. Setelah itu kita rangkai seperti biasa kalau merangkai menggunakan kabel. Rangkai semuanya. Sini. Lalu kita cari ground. Sini kita letakkan di sini. Nah, untuk kita mengukur tegangan diodanya dan arus yang mengalir, kita menggunakan DC voltmeter dan DC ammeter. DC voltmeternya kita letakkan di sini. Hubungkan lagi dengan kabel. Lalu kita gunakan DC ammeter, kita letakkan di tengah-tengah sini. Setelah itu kita ubah nilai ini ampere
jadi miliampere. Setelah itu kita ubah nilai dari tegangan pertama yang akan kita simulasikan itu adalah sebesar 1 volt. Oke, kita simulasikan. Nah, pada tegangan 1 volt yang kita simulasikan, kita dapatkan tegangan diodanya itu sebesar 0,50 volt dan arus yang mengalir itu sebesar 2,27 miliampere. Lalu kita lanjut lagi pada tegangan 2 volt. Kita cek lagi. Nah, pada tegangan 2 volt kita dapatkan nilai tegangan diodanya sebesar 0,72 volt dan nilai arus yang mengalir itu adalah 3,25 miliampere. Kita lanjutkan lagi ke 3 volt. 3 volt. Maka kita dapatkan nilai dari tegangan diodanya sebesar 0,74 volt dan nilai dari arus yang mengalir itu sebesar 3,38 miliampere. Next lagi kita lanjut di tegangan 4 volt. Di tegangan 4 volt ini kita dapatkan nilai tegangan diodanya sebesar 0,76 volt dan nilai dari arus yang mengalir itu adalah sebesar 3,45 miliampere. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tegangan 5 volt. Kita ubah jadi 5 volt. Cek lagi. Maka tegangan tegangan diodanya itu sebesar 0,77 volt dan arus yang mengalir itu sebesar 3,49 miliampere. Nah, itu percobaan yang terakhir. Jadi teman-teman, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan input yang dihasilkan, maka tegangan Zener dan arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Dan dapat dilihat bahwa nilai dari tegangan Zener yang dihasilkan cenderung mendekati sama atau konstan. Hal ini dikarenakan fungsi dari dioda Zener ini adalah penstabil tegangan, sehingga dapat dilihat nilai dari tegangan Zener seperti 0,72 volt, 0,74 volt, 0,76 volt, 0,77 volt, itu konstan atau mendekati sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa benar dioda Zener itu sebagai regulator atau penstabil tegangan. Dan percobaan yang saya lakukan sesuai dengan pernyataan di teori tentang karakteristik dioda. Nah, kesimpulan lain yang dapat kita ambil adalah jadi, karakteristik dioda Zener adalah menyalurkan arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan Zener, yang mana berbeda dari dioda biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah. Yang kedua, dioda Zener itu adalah jenis dioda berfungsi sebagai regulator atau dapat meregulasi tegangan atau menstabilkan tegangan sehingga tegangan output pada terminalnya cenderung konstan. Sedangkan dioda biasa itu hanya berfungsi untuk menyearah atau sebagai penyearah serta mengalirkan arah satu arah saja. Yang ketiga, mengukur tegangan Zener dapat dilakukan menggunakan bantuan multimeter yang terlebih dahulu diberi tegangan masukan dari power supply. Mengukur arus Zener juga dilakukan menggunakan multimeter, serta bisa juga melakukan perhitungan dengan rumus IZ sama dengan IR dikurang IL. Di mana IZ itu adalah arus Zener dalam satuan ampere, dan IR itu adalah arus resistor dalam satuan ampere, dan IL adalah perubahan dalam ampere. Jadi teman-teman, sekian dulu percobaan atau simulasi yang dilakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam menyelesaikan praktikum-praktikum mengenai materi kuliah tentang dioda Zener.
Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.